Selamat pagi Pak Nunu. Pagi Pak. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Di sini saya sedang melakukan penelitian PPG. Kebetulan saya diminta tugas oleh Ibu Epi Maidiah pada pertemuan hari ke-13 ini. Pak Nunu itu saya pilih sebagai yang akan saya wawancarai karena Pak Nunu itu dengan bidangnya yaitu matematika, sama-sama guru matematika. Di sini untuk masalah terpilih yang akan diselesaikan oleh saya Pak, yaitu peserta didik memiliki pemahaman yang rendah dalam pembelajaran pada materi trigonometri. Jadi selama ini materi trigonometri itu pemahamannya rendah itu ketika saya mengajar. Terus untuk akar penyebab masalahnya, yang pertama itu siswa belum menguasai materi prasyarat pembelajaran trigonometri. Jadi materi prasyaratnya itu ketika memasuki materi trigonometri masih kurang gitu. Terus yang kedua, guru kurang menekankan pemahaman konsep perbandingan trigonometri suatu sudut. Terakhir yang ketiga, model pembelajaran yang belum sesuai dengan materi ajar trigonometri. Jadi modelnya mungkin saya kurang tepat. Jadi intinya pada kesempatan ini saya meminta solusi dari Bapak supaya pemahaman anak-anak itu tentang materi trigonometri itu bisa lebih meningkat gitu Pak. Untuk yang pertama mungkin terhadap menguasai materi prasyarat pembelajaran trigonometri ya Pak. Ya. Kadang siswa itu masih suka lupa Pak, walaupun sebenarnya di SMP itu sudah dibahas. Cuman kebanyakan siswa ketika di SMK mereka lupa kembali perihal Pitagoras itu apa. Jadi mungkin saran saya untuk siswa tersebut sebelum kita masuk ke materi trigonometri, kita bahas dulu materi prasyaratnya Pak. Seperti Pitagorasnya kita tekankan dulu, kita ingatkan lagi perihal materi Pitagorasnya supaya siswa bisa menangkap kembali atau mengingat kembali perihal materi Pitagorasnya. Berarti kita mengadakan ulangan gitu, mengulang gitu. Oke. Mungkin itu dapat membantu karena selama ini saya langsung saja ke materi gitu tanpa ada materi awal dasar Pitagoras karena saya merasa siswa sudah bisa gitu dan ternyata memang di lapangan seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Terus untuk solusi yang kedua Pak itu barangkali Bapak punya gitu. Kalau solusi kedua itu mungkin kita bisa perbanyak latihan Pak. Ya. Jadi siswa itu semakin banyak latihan semakin terbiasa Pak. Atau kita bisa juga membuat sebuah kelompok heterogen di mana siswa yang sudah bisa menangkap dengan cepat dan siswa yang belum menangkap. Jadi ada pembelajaran sesama siswa Pak. Siswa yang sudah paham dan mudah menangkap bisa mengajarkan siswa yang belum memahami. Jadi biasanya kan siswa kalau misalkan siswa dengan guru ada senggan untuk menanyakan langsung Pak. Sedangkan kalau misalkan sama teman mereka belak-belakan, kalau misalkan belum ngerti mereka menanyakan langsung. Berarti siswa dijadikan tutor seperti itu? Ya, siswa tutor. Oh iya. Terus Pak, yang terakhir Pak, untuk model itu bagaimana Pak? Biasanya Bapak memakainya itu? Kalau model mungkin bisa digunakan problem based learning atau project based learning. Jadi kita bisa buat masalah dulu, setelah itu siswa menyelesaikan masalah bersama kelompoknya masing-masing. Atau kita bisa buat project, jadi sehingga selain belajar hanya materi, kita aplikasikan ke dunia nyatanya. Misalkan terhadap tempat duduknya mencari kemiringannya berapa, atau dengan tiang bendera atau lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar berarti langsung dibawa ke praktek lapangan gitu kan, menghitung tiang bendera menggunakan sudut berarti sudut. Oh, iya Pak, betul itu apa yang dikatakan Bapak, itu permasalahan saya memang jarang digunakan Pak. Saya ke lapangan itu jadi saya terlalu monoton menggunakan metode ceramah itu yang dilakukan saya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mudah-mudahan solusi dari Bapak ini membuat motivasi saya lebih maju dan anak-anak bisa pemahamannya lebih meningkat lagi Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak.